Halo sahabat catur, selamat datang di Chess Legends Arena, tempat pilihan edukasi untuk pemula sampai Grandmaster. Dalam sesi ini, kita akan bongkar sebuah celah tersembunyi di balik Pirc Defense. Pertahanan yang kokoh, namun menyimpan jebakan misterius, hingga mimpi buruk yang tak terlupakan. Apakah Anda salah satu yang suka bermain bidak E4, dan lawan Anda pion D6, awal perkenalan jurus Pirc Defense? Kita lanjutkan kuda ke F3. Di tahap ini warna kulit hitam langsung mainkan gajah G4, langsung mengikat kuda liar, diteruskan bidak D4. Setelah jawaban kuda C6, transpose menjadi Nimzo Defense, kita mainkan dorong bidak, memukul mundur kuda ke G8, sebagai opsi terbaik. Namun, jalur ini jarang ditempuh bahkan untuk Grandmaster sekalipun, lebih cenderung warna hitam memilih kuda lompat ke E5, dengan maksud licik tambah tekanan pada kuda. Siapa sangka, langkah licik ini justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, yang justru membawa malapetaka. Jika di sini putih tidak mengetahui langkah terbaik, dan mainkan gajah E2, tujuan support kuda, maka peluang emas terlewatkan begitu saja. Setelah hitam lanjutkan pertukaran perwira, dan wajib putih mengikuti gelombang haluan arah angin. Justru hitam sedikit unggul, karena gajah Fianchetto dia ke depan terbuka, di mana yang sering saya sampaikan, melawan Fianchetto, pusat harus dikunci. No way, mari kita kembali. Apa langkah terbaik di sini agar warna putih bisa menang cepat? Simak video berikut. Putih harus bisa menemukan langkah tersembunyi, melalui diagonal petak terang, yaitu langkah rudal balistik antara benua, kuda pukul kuda. Dan sekarang hitam maksud dalam tahap seleksi. Jika menolak tangkap ratu, tentu sangat mudah bagi kita untuk menang. Posisi ini juga sering terjadi untuk tingkat Grandmaster, namun lebih cenderung hitam gugur dalam pertempuran. Tentu sebagai opsi terbaik diwajibkan putih tangkap ratu, dan belum berhenti sampai di situ, setelah gajah B5 skat. Tapi di balik itu, ada perhitungan yang mendalam. Putih sudah membaca langkah lawan, jauh-jauh ke depan, dan tahu untuk menggiring lawan dalam variabel tajam. Langkah terpaksa blok dengan bidak, tidak tinggal diam, putih langsung melahap pion, ancaman discover attack. Pada titik krisis ini, ada berbagai kemungkinan respon hitam, dan kita akan pertimbangkan satu persatu, agar kalian tidak salah gagal paham. Pertama kita periksa, jika hitam tergoda makan kuda, maka maut akan tiba setelah kelanjutan pion pukul tempo skat, hitam tidak memiliki pilihan terkecuali blok dengan menteri. Cukup kita tangkap pion promosi sebagai benteng aja, bagian untuk mempermalukan lawan, kalau dia lagi berhadapan sama naga yang berbeda. No way, mari kita singkirkan ini jauh-jauh, karena menurut saya ini hanya terjadi untuk kelas ikan teri. Kita pertimbangkan pilihan terbaik dari warna kulit hitam, yaitu bidak A6, langkah yang sangat kuat, tujuan sangat jelas mencegah discover attack. Nah, perlu juga Anda pertimbangkan, bisa saja haluan berbalik arah, jika Anda justru yang blunder, memilih pion tangkap B7, juga discover attack. Maka setelah terjadi serangkaian langkah ke depan, tawaran api dari Anda, justru senjata makan tuan. No way. Maka biar kalian tidak salah teknisi, untuk melakukan eksekusi, saya mohon agar diperhatikan dengan baik-baik, karena saya hanya sebagai jembatan, bukan sebagai landasan. Jangan panik untuk menghadapi ini, musibah tetap akan datang setelah kita dorong pion ke C7, kembali discover attack. Jika hitam blok dengan ratu, setelah gajah tangkap pion, langsung warna kulit hitam, selamat jalan di dunia akhirat. No way, sebagai opsi terbaik dari hitam, agar bisa bertahan dari serangan ini, wajib dipukul gajah. Maka setelah terjadi serangkaian langkah, selain kita unggul pion, struktur pion hitam sangat lemah. Itu jika kita bicarakan warna kulit hitam, ambil jalur terbaik, dan tetap saja dia kalah kualitas, perlu juga untuk kita antisipasi sebelum hujan tiba. No way. Jika di posisi ini warna kulit hitam, langsung pukul bidak C3, jawaban sederhana kita pukul skat. Memaksa blok dengan ratu, maka kembali setelah terjadi serangkaian langkah paksaan, dari kedua pemain, kembali warna kulit putih unggul kualitas. No way, sekarang mari kita kembali, menurut data historis, sangat cenderung untuk Grandmaster. Lebih memilih menteri ke A5 skat, langsung ancaman discover attack, pilihan yang sangat tajam. Jika Anda terburu-buru langsung pukul gajah, maka senjata makan tuan, setelah jawaban sederhana tangkap gajah, maka hitam unggul satu menteri bersih. Jangan panik bawa santai aja,
walaupun semisalnya lawan Anda seseorang Grandmaster, bawa santai aja, uang rokok sudah menanti. Cukup Anda mainkan kuda C3, sekarang ada berbagai macam respon hitam, yang paling tajam yaitu hitam rokade di sayap menteri, menerima kita bermain api. Ada kuda C4 menyerang ratu, sekarang bisa kita prediksi, untuk langkah selanjutnya dari hitam, karena hanya ada 2 petak, kemana ratu itu kabur kawan. Jika ratu manuver ke C7, dan kuda D5, lagi-lagi menyerang ratu, setelah memaksa hitam harus ke kotak B8, untuk dimuseumkan. Disusul bidak C7, discover attack, terus memaksa ratu ke A8, untuk dimuseumkan sementara waktu di Majapahit. Sedangkan kalau Anda tangkap benteng itu, peluang menang juga sudah besar, agar lebih mempercepat proses. Yaitu gajah D2, mungkin dari sini lawan Anda akan berpikir, kalau dia lagi berhadapan sama muridnya Mikhail Tal. Kita tunggu setelah hitam mainkan bidak E6, mencoba memukul mundur perwira kita masih memiliki senjata tersembunyi gajah A5. Karena jika dia tangkap kuda, tentu setelah bidak pukul benteng tempo promosi, cukup jadi benteng aja, dan skakmat terjadi. Tentu sudah bisa saya menyampaikan like subscribe Anda, jika berkenan share di media lain. No way, sekarang bagaimana jika di sini, hitam memilih bentengnya geser ke E8, guna hindari ancaman skakmat. Ada kuda B6 discover attack, hitam tangkap bidak, kita lahap kembali, lagi-lagi ancaman discover attack. Setelah terjadi serangkaian langkah sederhana, maka peluang menang sudah di depan mata. No way, mari kita pertimbangkan jawaban kemungkinan lain dari warna kulit hitam, karena kita tidak bisa bergantung dalam satu pilihan jika masih ada jawaban yang lain. Bagaimana jika di posisi ini hitam memilih menteri ke B4? Nah, yang perlu saya ingatkan sedikit, langkah terbaik di sini yaitu pion A6, menyerang menteri. Walaupun ini langkah terbaik, tapi Anda masih sedikit sulit ke depan, saya memberikan sebuah pemahaman penting hanya batas kemampuan manusia, maka disimak, biar tidak salah gagal paham. Setelah hitam geser ratu ke C5, lalu gajah E3 lagi-lagi menyerang menteri, hitam tidak memiliki pilihan terkecuali menteri ke H5. Sehingga ratu hitam terbebaskan dari karantina, emang setelah kita jalankan sedikit ke depan. Tetap keunggulan berada di tangan putih, walaupun hitam memiliki satu ratu di atas papan, itu tidak jadi patokan kemenangan. Kenapa? Karena posisi perwira hitam masih belum berkembang, sementara raja dia tidak memiliki pertahanan untuk mencegah serangan selanjutnya. Tapi perlu Anda ketahui, jika perwira hitam sudah berkembang, Anda belum ambil kekurangan Anda bisa saja situasi berbalik haluan. No way, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui, di posisi ini, saya rekomendasikan gajah E3, terlebih dahulu blokir semua akses perjalanan ratu. Walaupun langkah ini sedikit meragukan, namun masih kita anggap manusia masih bisa menjangkaunya. Sekarang apapun jawaban hitam, dia akan kesulitan, semisalnya jika bidak B6, terlebih dahulu tangkap gajah, dan tetap ratu dia sudah dihidangkan, untuk makanan siang bagi putih. Walaupun ada kuda F6, maka bidak A6, dan ratu hitam juga terjebak, maka setelah pertukaran ratu dengan kuda, permasalahannya sekarang kita unggul material. Tentu ini lebih mudah, daripada Anda menempuh perjalanan yang sebelumnya. No way, sekarang kita pertimbangkan opsi terbaik dari hitam, yaitu gajah tangkap pion, guna hindari ancaman. Tetap kita mainkan bidak A3, dan kembali ratu hitam terjebak, memaksa pertukaran ratu dengan kuda. Dan kembali kita masih unggul material secara eksplisit, tentu sudah bisa memesan secangkir kopi susu dingin. No way, sekarang mari kita coba pilihan lain dari hitam, seperti bidak D5, tujuan melumpuhkan kuda, terlebih dahulu kita tangkap benteng. Dan tetap posisi menteri terblokir, walaupun ada untuk sementara ini, bidak pukul kuda, kita tangkap pion skak, ancaman pada benteng. Setelah raja C7, tetap benteng tangkap, ancaman pion promosi, wajib hitam tangkap pion, jika ingin permainan dilanjutkan. Setelah itu benteng skak, memaksa raja mundur berbalik menekan benteng, benteng pukul bidak, hitam mencoba membuka jalan perwira dia seperti D5. Gajah skak, setelah raja D8, kita rokade di sayap raja, hitam kembangkan kudanya, benteng skak, memaksa gajah blok. Pion A3, dan hitam tidak memiliki pilihan terkecuali ratu pindah ke B8, dan serangan bertambah setelah kuda B5 menambah tekanan pada gajah gelap. Hitam mencoba berupaya kuda tangkap bidak, tempo menambah perlindungan pada gajah. Benteng menekan ratu, kembali memaksa hitam geser ke A8,
lalu kuda tangkap gajah, hitam melawan balik menteri pukul gajah. Maka setelah kelanjutan Gajah B6, kurasa saudara yang sedang menonton acara ini, pasti sudah paham untuk langkah selanjutnya. Oleh karena itu, saya juga mohon maaf, jika ada kata-kata yang kurang bijaksana, atau membuat saudara tersinggung. Dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih, dan jika ada yang kurang, bisa dipertanyakan atau bagi teman-teman yang kurang mengerti, salam hormat kami dari Chess Legends Arena.